Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Al-Kausar dari kelompok 9 akan menjawab pertanyaan UAS Hukum Keluarga Islam nomor 10. Langsung saja kepada pembahasannya. Pertama-tama kita tentukan kedudukan masing-masing ahli waris dan pewaris. Kita gambarkan dulu. Pertama, posisi pewaris ada di kiri, kemudian kita kotakan. Lalu di soal terdapat 3 saudara laki-laki, langsung kita buat segitiga sebagai simbol laki-laki. Kemudian orang tua dari pewaris, ibu, kita gambarkan bulat sebagai perempuan. Kemudian kita tentukan jumlah harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Kita tulis jumlah harta yang disebutkan di soal 600 juta. 600 juta itu harta kotornya. Kemudian dikurangi hutang sejumlah 200 juta. Kemudian menjadi 400 juta. Kemudian wasiat, namun wasiat ini ada ketentuan tidak boleh lebih dari 1/3. Kita hitung dulu wasiatnya, tidak boleh lebih dari 1/3. 400 juta berarti dikali 1/3. Totalnya setelah saya hitung tadi menjadi 133 juta. Jumlah wasiat yang ada di soal ada 200 juta, yang berarti karena maksimum wasiat yang ditentukan tidak boleh lebih dari 1/3, artinya wasiat yang 200 juta ini tidak bisa kita gunakan, sehingga total hartanya menjadi 400 juta harta bersihnya. Selanjutnya ketentuan dari status kedudukan ahli warisnya menurut Al-Quran. Yang pertama, ibu ditentukan sebagai Zul Faraid berdasar Quran surat 4 ayat 11 bagian F. Ditentukan di Quran surat 4 bagian 11 huruf F, ibu mendapat 1/6. Selanjutnya saudara laki-laki. Kita singkat aja saudara LK. Diposisikan sebagai Zul Karobat berdasarkan Quran surat 4 ayat 176 bagian C. Saudara laki-laki ini mendapatkan bagian sisa dari total harta. Berhubung pola keluarga dari pewaris ini sedarah, maka pengerjaan bilateral sama dengan patrilineal. Artinya tidak ada pembeda dari cara penyelesaiannya pewarisan ini. Langsung saja ke penghitungannya. Pertama, bagian dari ibu sama dengan tadi 1/6 dikali 400 juta. Setelah saya hitung tadi, hasilnya menjadi seperti ini, 667 juta. Kemudian saudara laki-laki ini mendapatkan sisa dari pengurangan 400 juta dikurangi 667. Saudara laki-laki 400 juta dikurangi
Hasilnya menjadi 333.333.333. Karena saudara laki-laki ini ada 3, kemudian dikali 1/3. 1/3. Hasilnya 111.111.111. Kemudian kita uji hasil dari penjumlahan tadi. Kita tulis saja langsung uji ya. Uji tadi kan 111.111.111 dikali 3 lah, karena ada saudara laki-lakinya ada 3. 111.111.111 dikali 3, atau ditambah saja lebih detail. 111.111 tambah 111 ditambah 111 ditambah 6.6.6.667. Ini saudara laki-laki 1, ini saudara laki-laki 2, ini saudara laki-laki 3, ditambah bagian dari ibu ini. Setelah saya total menjadi 400 juta. Selesai, hartanya habis. Pembagian harta waris selesai. Lanjut untuk soal nomor 4, yaitu seorang laki-laki meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris seorang istri, seorang saudara laki-laki, dan seorang saudara perempuan, seorang ayah dan seorang ibu. Harta peninggalannya adalah sebesar 600 juta rupiah. Gambar dan selesaikanlah perhitungannya menurut bilateral dan patrilineal. Selanjutnya ini adalah gambar bagannya. Ada si pewaris, seorang istri, seorang ayah, seorang ibu dan saudara laki-laki dan saudara perempuannya. Yang pertama adalah warisan yang didapat oleh seorang istri. Di sini dasar hukumnya adalah Quran surat 4 ayat 12D, yang bunyinya janda karena istri yang kematian suami mendapatkan 1/4 harta peninggalan suaminya kalau si suami tidak meninggalkan seorang anak. Nah, di soal ini tidak disebutkan bahwa pasangan suami istri tersebut mempunyai seorang anak. Jadi istri yang ditinggalkan mendapat 1/4 bagian dari 600 juta. Jadinya istrinya mendapat 150 juta. Lalu untuk saudara laki-laki dan saudara perempuan mendapatkan warisan berdasarkan Quran surat 4 12H, yang bunyinya adalah jika ada seorang laki-laki atau seorang perempuan diwarisi secara punah atau kalalah, sedangkan baginya ada saudara yang jumlahnya lebih dari 2 orang, maka mereka bersekutu untuk 1/3. Nah, jadi untuk saudara laki-laki dan perempuan masing-masing adalah 1/3 dibagi 2. Jadi 1/3 dikali 600 juta sama dengan 200 juta. Nah, karena di dalam ayat Quran surat 4 12H disebutkan bersekutu, maka 200 juta tersebut dibagi untuk 2 orang. Jadi masing-masing saudara perempuan dan laki-laki mendapatkan 100 juta. Lalu selanjutnya untuk seorang ibu dari laki-laki tersebut, berdasarkan Quran surat 4 ayat 11F dikatakan bahwa jika si pewaris meninggalkan anak tetapi ada baginya beberapa saudara atau seorang saudara dan mewarisnya ibu bapaknya, maka bagi ibunya 1/6. Nah, jadi untuk ibunya adalah 1/6 dari 600 juta tersebut. Jadi ibunya mendapat
warisan sebesar 100 juta. Nah, untuk si ayahnya menggunakan dasar hukum Quran surat 4 ayat 11F. Jadi si ayahnya ini mendapat zulkarobat atau sisa dari harta warisan yang sudah dibagi, yaitu 150 juta. Jadi jika ditotal semuanya, masing-masing pewaris mendapatkan bagiannya masing-masing, dan warisan tersebut habis dibagi kepada ahli warisnya. Terima kasih. Sekian untuk jawaban atau tugas UAS yang diberikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.